welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, di konten pembelajaran ini aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya adalah tentang taksiran piutang tak tertagih. Kalau di video sebelumnya aku udah bahas tentang metode penghapusan piutang, di mana ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk video ini aku akan bahas tentang pendekatan-pendekatan apa saja yang dilakukan dalam perhitungan taksiran piutang tak tertagih. Dan video ini juga merupakan video terakhir dari bab piutang untuk mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 ya. So, disimak baik-baik dan jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Ayo kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang taksiran piutang tak tertagih. Bisa kalian lihat di sini bahwa taksiran piutang tak tertagih itu memiliki dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan neraca dan yang kedua itu adalah pendekatan laba rugi. Nah, untuk pendekatan neraca ini dilakukannya atas dasar saldo penjualan ya. Nah, kerugian piutang itu dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara menyisihkan piutang tak tertagih atau cara cadangan. Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang itu biasa terjadi. Jadi, kalau kerugian piutangnya biasa terjadi, maka yang digunakan adalah metode cadangan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam pendekatan neraca ya. Hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah kerugian piutang tak tertagih itu ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan di periode akuntansi yang sama. Hal yang harus diperhatikan yang keduanya adalah jumlah piutang tak tertagih yang ditaksir itu dicatatnya dengan mendebit akun kerugian piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang ya. Nah, yang ketiga, kerugian yang sesungguhnya terjadi itu dicatat dengan cara mendebit akun cadangan kerugian piutang dan mengkredit akun piutang ya. Kemudian untuk jumlah taksiran kerugian itu adalah dengan cara mengalihkan jumlah piutang dengan presentasi tertentu ya, tanpa memperhatikan periode terjadinya piutang ya. Untuk lebih jelas kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal itu nanti ada yang jika cadangan kerugian piutangnya bersaldo kredit dan ada yang jika cadangan kerugian piutangnya bersaldo debit. Kita mulai dulu dari yang cadangan kerugian piutangnya bersaldo kredit ya. Nah, di sini ada soal katanya pada buku besar PD Azkara tanggal 31 Mei 2019 itu terdapat akun piutang sebesar 100 juta, cadangan kerugian piutang, posisinya kredit ya, sebesar 1 juta rupiah. Nah, soalnya adalah tentukan kerugian piutang yang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang. Cara ngitungnya itu adalah kita hitung dulu taksiran kerugian piutangnya tadi 2% berarti dikalikan dari saldo piutang. Artinya 2% dikalikan 100 juta. Hasilnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian, yang cadangan kerugian piutang, dia yang posisinya di kredit ya, nominalnya adalah 1 juta. Jadi, untuk kerugian piutang yang menjadi beban di tahun 2019 adalah 1 juta. Dari mana? Dari pengurangan taksiran 2 juta ini, hasil presentasi ya, dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yang ada di kolom kredit. 2 juta dikurangi 1 juta, hasilnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta ini yang menjadi kerugian piutang saat tahun 2019. Jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya adalah, kita biasa kasih tanggal dulu, Mei tanggal 31. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang 1 juta rupiah pada cadangan kerugian piutang 1 juta rupiah juga. Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang gimana sih kalau cadangan kerugian piutangnya itu bersaldo debit. Dan nanti kita akan lihat perbandingannya. Dengan soal yang sama, cuma di sini cadangan kerugian piutangnya ada di debit ya.
Soalnya sama kayak tadi, PT Azkara itu punya akun piutang sebesar 100 juta dan cadangan kerugian piutang, ini di debit ya, sebesar 1 juta rupiah. Perintahnya adalah taksiran kerugian piutangnya ditetapkan sebesar 2%. Jadi cara ngitungnya sama kayak tadi. Kita hitung dulu taksiran kerugian piutangnya dengan cara mengalihkan 2% dikali jumlah piutang ya. Di sini berarti 2% dikali 100 juta rupiah hasilnya 2 juta. Masih sama dengan yang tadi ya. Nah, bedanya di sini. Karena di sini cadangan kerugian piutangnya bersaldo debit, jadi dia tidak mengurangi taksiran kerugian piutang. Justru malah menambah ya. Nah, berarti kerugian piutang yang menjadi beban di tahun 2019 adalah 2 juta tadi sebagai taksiran kerugian piutang ditambah dengan cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta, maka total kerugian piutangnya untuk tahun 2019 adalah 3 juta rupiah ya. Beda dengan yang tadi, kalau cadangan kerugiannya itu ada di kredit, kita mengurangi taksiran dikurangi cadangan kerugian piutang. Itu kalau yang saldonya di kredit. Kalau saldonya di debit, kalian tinggal menambahkan taksiran kerugian piutang yang udah dihitung dikali presentasi ditambah dengan cadangan kerugian piutang. Bedanya hanya dikurangi dan ditambah saja ya, tergantung di mana posisi cadangan kerugian piutangnya, apakah di debit atau di kredit. Nah, untuk jurnalnya itu sama saja, beban kerugian piutang sebesar 3 juta pada cadangan kerugian piutang. Hanya beda di nominalnya saja. Paham? Oke. Nah, dari pendekatan neraca kita akan beralih ke pendekatan laba rugi. Pendekatan laba rugi ini didasarkan atas penjualan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini adalah yang pertama, kerugian piutang itu dihitung berdasarkan penjualan kredit dikali presentasi tertentu ya. Kemudian, penjualan kredit bersih itu ada setelah potongan dan retur penjualan. Yang ketiganya, besaran persentasenya ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya dengan total penjualan yang ada di periode itu. Ya, oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke soal. Oke, soalnya nggak jauh beda sama yang tadi, cuman ada penambahan akun saja ya. Di sini katanya PD Azkara tanggal 31 Mei 2019 mempunyai akun piutang sebesar 100 juta, cadangan kerugian piutang 1 juta, dan ada akun penjualan ya. Akun penjualannya di sini sebesar 1 miliar rupiah. Taksiran kerugian piutang itu ditetapkan oleh perusahaannya sebesar 0,5% dari piutang. Nah, maka besarnya cadangan kerugian itu bisa dihitung dengan cara 0,5% tadi, persentase yang udah ditetapkan sama perusahaan dikali dengan penjualan, bukan dikali dengan piutang ya. Kalau pendekatan neraca dikalikannya dengan piutang, kalau pendekatan laba rugi dikalikannya dengan penjualan. Oke. 0,5% dikali 1 miliar rupiah itu hasilnya 5 juta rupiah. Untuk jurnalnya itu sama aja, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 5 juta rupiah. Gitu ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, kalau pendekatan neraca itu persentasenya diambil atau dikalikan dengan saldo piutang. Kalau yang laba rugi itu persentasenya dikalikan dengan saldo penjualan. Nah, untuk yang pendekatan neraca itu dibagi dua lagi. Ada yang kalau cadangannya di debit dan kalau yang cadangannya di kredit, ya. Kalau yang cadangan kerugian piutangnya di kredit, kalian tinggal mengurangi saja. Kalau yang cadangan kerugiannya itu di debit, kalian tinggal menambah. Gitu ya. Sebenarnya gampang sih konsepnya, cuman kita harus tahu dulu kira-kira ini pakainya pendekatan yang mana dan cara perhitungannya seperti apa.
Oke, berarti cukup sekian untuk materi taksiran piutang tadi. Materi yang sangat singkat, tapi ini juga jadi penutup untuk bab piutang. Semoga menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena aku akan sering banget update tentang materi pembelajaran ya. Jangan sampai kamu ketinggalan dan wawasan kamu kurang luas, oke? Oke, kalau begitu aku pamit. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum.